Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah ya. Malam hari ini kita bahas sesuatu ya yang terkadang jadi pertanyaan-pertanyaan kita ya, terkait di Indonesia ini terkadang penentuan awal Ramadan dan penentuan Idul Fitri ada beberapa perbedaan ya Pak. Maka perlu kita kaji secara ilmu ya paling minimal biar kita kemudian beribadah ada landasan ilmunya semacam itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, kita bahas ya Pak tentang dalam syariah Islam itu ada 3 metode Pak, 3 cara ya dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Juga termasuk dalam menetapkan 1 Syawal. Metode yang pertama para jamaah yang dipakai adalah ru'yatul hilal ya Pak. Ru'yah itu artinya ngelihat dengan mata. Ro'a ya ru'yatan ya, seperti itu. Kalau hilal itu artinya bulan sabit Pak. Bulan yang melengkung kecil ya, yang muncul habis maghrib, seperti itu, yang muncul habis maghrib, kelihatan mata, tanpa harus pakai apa Pak? Alat. Nah, sehingga kemudian ya metode pertama ini jadi ijma ulama. Seluruh ulama sepakat bahwa salah satu nentuin bulan hijriah ya, termasuk awal bulan Ramadan yaitu dengan melihat hilal. Melihatnya di malam tanggal berapa? Malam tanggal 30 ya Pak. Seperti itu. Malam tanggal 30 ya. Terus dilihat tuh maghrib. Kalau kelihatan berarti besoknya, bukan besoknya ya, mulai hari itu tanggal 1 Ramadan. Seperti itu. Dan semacam ini para jamaah jadi ijma ulama pegangan. Nah, apa yang melandasi para jamaahnya? Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 189 ya Pak. Allah berfirman, yas'alunaka, mereka ya para sahabat umatmu akan bertanya kepadamu Muhammad ya, anil ahillah, dari hilal-hilal. Ahillah itu jama' hilal ya. Kul, katakan Muhammad, hiya, hilal itu mawaqitu linnas ya, yaitu waktu bagi manusia Pak. Yang dimaksud waktu itu penentuan bulan, seperti itu, bukan penentuan sholat. Ya, sehingga kemudian ada ibadah-ibadah ya Pak. Bahkan beberapa ibadah yang kaitannya dengan bulan hijriah. Kayak puasa Arafah, kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha, kayak saum Ramadan, kayak puasa Asyura. Nah, itu kan penentuannya lewat jalur apa? Hilal. Seperti itu. Nah, wal haj termasuk ibadah haji. Ibadah haji itu tahunya dari hilal. Seperti itu.
Nah, sehingga ayat itu para jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah ya, itu menunjukkan pentingnya melihat hilal untuk nentuin waktu ibadah kita. Sehingga jadi salah satu kesepakatan seluruh ulama, cara menentukan Ramadan itu jalurnya melihat hilal. Dalil yang kedua, Pak, yaitu surah Yasin, surah ke-36 ayat 39 ya. Wal qamaro, dan bulan ya Pak. Tapi jangan disama-samain ya Pak antara bulan Hijriah dengan bulan rembulan. Karena bahasa Arabnya juga beda Pak. Kalau bulan Hijriah itu syahrun, itu 30 hari atau 29 hari. Tapi kalau qamar, bulan. Cuman syahrun, satu bulan itu penentunya qamar. Kenapa penentunya bukan matahari? Sebab qamar ini mengelilingi bumi selama satu bulan ya Pak. Buktinya apa? Kata Allah, qaddarnahu manazil. Saya sudah tentukan orbit-orbitnya. Ada 28 Pak. Dari orbit pertama tanggal 1, orbit kedua tanggal 2, orbit ketiga tanggal 3, terus sampai 28 hari. Lalu ngilang berapa hari? Bisa 1 hari, bisa 2 hari. Nah yang ke-28 itu namanya Urjunil Qadim. Jadi dari kayak bulan sabit, bulan sabit yang melengkung, kembali lagi kayak bulan sabit tuh. Urjun itu kan tandan ya Pak. Cuman orang Arab nggak tahu tandan pisang, taunya tandan korma. Ya, korma, tempat buah korma itu yang melengkung yang sudah tua itu namanya urjun. Jadi melengkung itu di tanggal 28, habis itu ngilang bulannya. Ngilangnya bisa sehari, bisa 2 hari. Kalau ngilangnya sehari berarti tanggalnya berapa? Sebulannya berapa? 29, karena malam 30-nya udah muncul lagi hilalnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ngilangnya 2 hari berarti genap 30. Tapi mustahil ngilang 3 hari Pak. Sudah jadi ketetapan Allah seperti itu. Enggak ada yang ngilang 3 hari. Seperti itu. Jadi ya gitu saja bulan itu. Hilal, gede, purnama, kecil, urjunil qadim, hilang kadang sehari 2 hari hilal lagi. Makanya bisa dihitung. Seperti itu. Ngelihatnya di tanggal 30. Keluar enggak ya hilalnya? Oh enggak keluar. Ya besok pasti keluar. Nah, terus ternyata besok mendung. Ya udah yakin saja Allah sudah mastiin enggak ada tanggal 31. Sehingga di tanggal 30, di tanggal ke-30 itu kita tidak perlu ada untuk melihat hilal kembali. Dalam hadis masyhur para jamaah banyak riwayatnya. Ya Pak, ya enggak kehitung lah. Kalau ditulis semua selesai membahas hadis saja. Salah satunya riwayat Bukhari ini ya. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Sumu li ru'yati." Kalian mulailah puasa Ramadan. Li ru'yatihi, sebab melihat hilal. Itu ya saya sering cerita tentang terkait mudahnya syariah Islam ya Pak. Ya, sehingga kemudian teknologi itu dalam syariah Islam tidak jadi syarat. Bahkan kadang tidak dianggap Pak. Contoh apa yang tidak dianggap? Streaming sama sound system dalam sholat berjamaah. Seperti itu. Misalnya di sini orang sholat berjamaah pakai video ya Pak, streaming. Apa tuh namanya, video ya, streaming namanya ya. Nah terus sama ada soundnya videonya, TV-nya. Misalnya ada di sana di
Sana tuh ada daerah apa Pak? Nyebrang jalan lah kayak gitu. Ada masjid apa tuh di sebelah sana tuh Pak? Istiqomah kayak gitu contoh. Di sana jamaahnya ke sini pakai apa? Video, pakai TV. Sama pakai sound, nyambung kan, kelihatan imamnya, suaranya kedengaran, tapi itu tidak sah berjamaahnya. Nah, sehingga kalau ada orang haji di Mekah sholat di hotel bilang saya berjamaah ke Masjidil Haram, itu ngawur itu. Seperti itu. Ya, para jamaah. Nah, termasuk ada beberapa bangunan masjid itu karena nggak ditanyakan dulu Pak, ditutup tuh Pak antara lantai 1 dan lantai 2. Tangganya di belakang. Pas Idul Fitri dipakai ya musibah itu masalah. Seperti itu. Sehingga kemudian teknologi itu dipakai monggo, enggak apa-apa. Tidak jadi syarat. Alasannya apa? Teknologi itu muncul baru. Kalau teknologi jadi syarat, Pak, yang ribet ibadahnya zaman Rasulullah karena belum ada teknologi. Di situ. Nah, maka sama Rasul dibikin mudah. Kamu ngelihat hilal tanggal 30 ya puasa. Enggak ada yang lihat hilal ya udah. Jangan ada yang puasa, selesai. Nah, itu metode pertama ya. Yang kedua disempurnakan 30 hari, Pak. Seperti itu. Ini pendek-pendek saja biar ada diskusinya ya, Pak. 30 hari pun itu jadi jumhur ulama para jemaah. Kenapa bukan ijma, Pak? Karena nanti ada muncul pendapat hisab, bukan disempurnakan. Tapi di zaman Rasul jadi kesepakatan penyempurnaan tuh, karena belum ada teori hisab. Seperti jadi di zaman Rasul tuh metodenya cuman 2. Kalau nggak ngelihat hilal ya digenapkan 30. Nggak ada ahli hisabnya, Pak. Ahli hisab juga nggak ada. Itu tambah baru lagi ahli hisab tuh seperti itu. Paham ya Pak, ahli hisab ya Pak? Seperti itu. Nah, jadi para ulama itu menentukan kalau mendung genapin 30. Sebagaimana di zaman Rasul. Seperti itu. Makanya di hadisnya ya para jamaah, riwayat Imam Muslim, Rasulnya sendiri yang ngomong Pak. Inna ummatun ummiyah. Kami ini umat masyarakat yang buta huruf. Teknologinya nggak maju. Seperti itu. Tapi itu mukjizat kata para ulama. Karena ternyata Al-Quran menghasilkan banyak ilmu. Seperti itu. Membikin peradaban tuh para jamaah. La naktub wala nahsubnya. Nulis nggak bisa, ngitung-ngitung nggak bisa. Bisanya ngeramal Pak. Namanya ilmu nujum. Ya, disebutnya astrologi. Kalau itu zaman-zaman dulu sudah ada tuh. Seperti itu. Kalau bintangnya di sini begini, bintangnya sini begini. Tapi kan dibantah sama Islam. Termasuk yang zodiak itu kan para jamaah, walaupun bercandaan. Ya, Pak. Enggak sih, cuman lihat-lihat doang kayak gitu. Wah, ternyata rizki saya di laut, itu namanya percaya Pak. Seperti itu. Nah, kata Rasul asyahru hakaza wa hakaza wa hakada ini ya Pak. Asyahru sebulan, 1 bulan, bahasanya syahr. Hakaza ya. Seperti ini, hakaza seperti ini, wa hakaza dan seperti ini 3 kali. Yang terakhir beliau menurunkan ibu jarinya untuk yang ketiga. Jadi gini, asyahru sebulan itu hak seperti ini, lalu kemudian begini, 29. Nah, terus ngomong lagi, asyahru hakaza wa hakaza
Wahakadha, berarti genap berapa? 30. Sedangkan teorinya hatta adakal urjunil qadim. Tanggal 28 tuh sudah kelihatan urjun. Wah, ini 28 nih. Tinggal nunggu. Dan itu enggak perlu ngitung-ngitung dari awal, Pak. Kelihatan bulannya, orang Arab tahu. Kita aja jarang lihat, jadi kurang ngeh kan seperti itu. Oh, ini bulan tanggal 28 nih urjun kayak gitu. Walaupun enggak ngitung dari awal, besok ngilang nih. Dicek aja besoknya, pas ngilang muncul hilal enggak? Kalau muncul hilal berarti sebulan 29. Kalau 2 hari ngilangnya berarti 30. Nah, itu namanya penggenapan. Nah, seperti itu. Silahkan monggo. Enggak sih Ustaz, karena bulannya kelihatannya di atas. Iya. Jadi kelihatan ketika terbenam itu, Pak, melihat ini kan matahari terbenam itu kan kita nggak bisa lihat sunset ya namanya ya. Karena kita di laut, di daratan, tapi hilalnya kelihatan. Kecuali mendung, Ustaz. Seperti itu, sehingga kemudian semua daerah itu hukum asalnya bisa melihat hilal. Itu mudahnya syariah Islam. Cuman kan karena hati-hatinya kita harus di Sukabumi, harus di Cakung. Nggak tahu Cakung itu kenapa, karena ada alatnya atau apa, Pak? Kan ada yang Cakung itu kan. Seperti itu. Titik-titik tertentu lah. Ya tidak masalah sih, itu membuktikan bahwa udahlah kayak gitu, kamu nggak usah ngeliat hilal, biar kita aja yang lihat hilal, kamu terima aja, jadi gitu aja tuh, seperti itu. Tapi enakan yang terima jadi kan Pak, nggak repot-repot, seperti itu, tinggal nunggu aja. Baik, nah kita lanjutkan ya. Innamas syahru tis'un wa isrun, sebulan itu 29. Fala tasumu hatta tarauhu. Jadi kalau sudah tanggal 29 enggak perlu kalian puasa sampai melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu. Tapi fa in ghumma alaikum, kalau kemudian ada mendung ya, faqdiru lahu, maka hitung tuh ini tuh penanggalan berapa kayak gitu, sehingga makna dihitung itu adalah digenapkan 30. Seperti itu para jamaah. Nah, kalau ini lebih jelas lagi nih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ujung hadisnya fa in ghubbiya alaikum ya, kalau terhalang oleh awan fa akmilu iddata Sya'ban salasin, genapkan menjadi 30. Sehingga di zaman Rasul tuh metodenya ya 2 itu. Kalau enggak ngelihat hilal ya berarti digenapkan 30. Baru ada istilah hisab falaki di zaman tabi'in, Pak, ketika mulai berkembang Islamnya. Itu orang ngitung astronomi banyak. Salah satu pelopornya adalah orang tabi'in, bukan sahabat, tapi lahir di zaman Rasul. Cuman pas Rasul masih hidup belum masuk Islam. Ketika Rasulnya sudah wafat ya sallallahu alaihi wasallam, nah itu beliau baru masuk Islam, sehingga tidak bisa disebut sahabat. Namanya Abdullah Mutarrif bin Abdullah As-Sikhir. Itu sama orang-orang ulama tabi'in, saya baca biografinya itu Pak, sangat dihormati karena keilmuannya. Ulama besar, sudah ulama besar, bukan besar badannya ya para jamaah, tapi ilmunya banyak. Terus sepuh lagi. Umurnya udah tua, berarti sangat dihormati. Nah, beliau mengatakan bahwa sekarang kan ada ilmu hisab.
Orang bisa ngitung. Dan Allah berfirman apa? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. Dilegalin sama Allah itu. Bahwa pergerakan hilal-hilal itu untuk nunjukin waktu. Ya, orbitnya sudah ditentukan. Ya, para jamaah. Nah, sehingga kemudian ya Pak, kalau misalkan tanggal 29 mendung, nah, itu tidak harus digenapkan 30. Tapi apa? Dihitung aslinya hilalnya kelihatan atau enggak. Cara ngitungnya di teori 2 hari itu. Berapa pergerakan bulan di bulan ini, berapa pergerakan bulan di bulan ini, sehingga orang tuh, dan itu qot'i para jamaah, hitungannya qot'i itu pasti. Kayak ini tuh Pak, kayak prediksi ini apa, USG. Orang bilang kalau Monasnya kelihatan berarti laki-laki, apalagi yang 4D kan, semacam itu. Seperti itu. Monasnya dipindahin tuh. Nah seperti itu, sehingga kata mutorif itu jangan digenapin, takut salah. Dihitung aja lebih pasti. Jadi ilmu hisab itu para jamaah dipakai di zaman apa? Tabi'in. Setelah orang ngerti ilmu hilal. Dan itu nggak ada yang nolak Pak. Maksudnya nggak ada yang nolak tuh pakai hisab tuh, orang-orang nggak nolak. Ya monggo yang ngerti hisab pakai hisab. Yang nggak ngerti kembali ke zaman Rasul, yaitu pakai ru'yah sama penggenapan. Dan dua-duanya sah. Seperti itu. Nah baik. Terus para jamaah ya, muncul lagi belakangan Pak di Indonesia, yaitu standar hisabnya. Ada 2 istilah. Ya, satu namanya imkanur ru'yah. Ya, imkanur ru'yah itu apa? Pakai hisab tapi hitungannya kelihatan. Yang dipakai Imam Mutorif bin Abdullah As-Sikhir itu, oh ini hilalnya kelihatan karena mendung aja. Kelihatan itu bukan kelihatan di teropong, bukan. Tapi kelihatan itu apa? Mata ngelihat. Seperti itu. Itu namanya imkanur ru'yah. Secara hitung-hitungan mungkin dilihat oleh mata. Karena ada mendung saja sehingga kemudian hilalnya enggak kelihatan. Itu yang dipakai Kementerian Agama para jamaah. Ya Pak. Sumbernya sih mudah-mudahan benar ya Pak, Wikipedia. Seperti itu. Jadi mereka meneliti bahwa hilal itu bisa kelihatan di tanggal 30 oleh mata. Nggak kelihatan karena ada mendung saja ya para jamaah. Kalau apa? Kalau ketinggian bulan di atas cakrawala 2 derajat. Ya, dari antara ini ke cakrawalanya tuh tingginya 2 derajat sudutnya. Nah, terus kemudian sudut elongasi antara matahari yang sudah di bawah bumi ya Pak, dengan bulan hilal yang kelihatan itu 3 derajat. Jadi dia muncul 3 derajat, mataharinya sama matahari. Tapi kalau sama dataran bumi itu 2 derajat. Bisa dipahami apa bingung Pak? Kan mataharinya tenggelam dulu. Terus kemudian hilalnya kelihatan. Di tengah-tengah antara matahari dan bulan itu kan ada dataran untuk kelihatan tuh. Ya, kalau air tuh air lah kayak gitu, seperti itu. Nah dari air ke hilalnya itu 2 derajat sudutnya. Tapi kalau ke matahari yang di bawah air itu 3 derajat. Seperti itu.
Nah, usia bulan 8 jam minimal. Jadi kelihatan terus sampai 8 jam. Kalau semacam itu, mendung terus, aslinya kelihatan mata. Namanya aslinya kelihatan mata tuh imkanur ru'yah. Cuman karena mendung aja, maka kemudian nggak kelihatan. Itu yang dipakai Kementerian Agama. Namanya imkanur ru'yah. Jadi kalau ada orang cerita ya Pak, kalau ikut pemerintah nggak pakai hisab, enggak itu Pak, pakai. Pakai hisab. Apa buktinya? Kalau ada yang lihat hilal para jamaah ya, itu yang lihatnya dianggap bohong Pak. Bisa dipahami? Misalnya Cakung lapor nih ke sidang isbat. Pak sidang isbat, saya di Cakung lihat hilal. Kata Pak sidang isbatnya, Pak, bohong kamu. Karena saya itu nggak bakalan kelihatan mata. Seperti itu. Saya kasih analogi ya Pak. Tiba-tiba kata dokternya kan ini laki-laki nih, Monas tuh di 4D kelihatan gitu. Terus ngomong bapaknya, Pak, Bu dokter, enggak perempuan pas lahir gitu. Kata dokternya apa Pak? Bohong, orang saya yang USG kayak gitu. Terus kemudian itu ada Monasnya dengan jelas kayak gitu. Ayo deh kalau nggak percaya lihat lagi bayinya. Tuh ada kan Monasnya. Itu hitung-hitungan tuh Pak. Karena kabar orang kan bisa bohong, bisa benar. Tapi kalau hitung-hitungan pasti itu Pak. Cara salah satu ngecek kebohongan tuh orang tuh apa? Lewat data ilmiah. Kalau secara ilmiah nggak cocok, berarti orang ini diduga bohong, rekayasa. Itu yang dikatakan Imam As-Subki. Ya, kata Imam As-Subki, ada orang ngaku lihat hilal, 1 orang, 2 hilang. Tapi ternyata hisab ngitung nggak mungkin, mustahil hilalnya kelihatan. Makanya namanya imkanur ru'yah, mungkin dilihat. Maka falatuk bal hadhihi syahadah, kesaksiannya ditolak. Kenapa? Enggak mungkin kelihatan mata. Semacam itu. Saya cerita yang lain ya para jamaah. Ada orang di TV Pak, ditanyain, saya pernah mati suri kayak gitu. Terus saya masuk lorong-lorong. Mungkin ada yang pernah melihat lah ininya, acaranya. Masuk lorong-lorong kayak gitu. Ternyata diperlihatkan neraka kayak gitu kan. Saya berusaha sekuat, ceritalah dianya. Pak, orang ini bohong apa bener Pak? Kan kita enggak bisa ngakuin dia bohong atau bener. Salahnya kita percaya aja sama ceritanya dia. Seperti itu. Wah, ini orang mati suri pernah melihat neraka. Berarti tandanya apa tuh? Percaya. Padahal kan dia bisa merekayasa itu. Kalau jalur mimpi kan susah Pak, dicek ininya, bohong dan enggaknya kayak gitu kan. Kecuali memang agak aneh-aneh kayak gitu kan. Saya mimpi ngelihat Rasulullah kayak gitu di suatu lapangan. Terus kemudian kata kamarnya, kan yang di samping Rasul saya tuh. Berarti ketemuan tuh pada dalam mimpi. Kan kayak gitu. Nah, model-model kayak gitu tuh kan sederhananya susah dibuktikan kebenarannya. Nggak ada saksi. Semacam itu. Makanya orang nyaksiin lihat hilal. Kalau di zaman Rasul diterima, kenapa Pak? Nggak ada ilmu hitung. Sehingga kesaksiannya cuman dicek lewat jalur syahadat. Kamu mau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi, ya sudah diterima. Tapi zaman sekarang udah nggak usah suruh bersaksi dulu, dicek aja secara keilmuan. Wah, bohong ini, seperti itu. Sehingga kesaksiannya ditolak. Nah ini diceritakan ya Pak. Kadang ada orang cerita padahal dilihat tuh di Cakung di mana, tapi itunya aja politik itu. Enggak politik-politik Pak.
memang secara keilmuan kalau dihitung tidak masuk kategori imkanur ru'yah, maka sahadahnya, kesaksiannya ditolak. Baik para jamaah. Nah, terus yang kedua versinya Muhammadiyah ya Pak. Seperti itu. Kalau Muhammadiyah itu nggak perlu kelihatan mata Pak, yang penting di atas ufuk. Sehingga saya pernah cerita itu istilah apa tuh para jamaah, waktu syuruk ya Pak. Waktu syuruk itu waktu matahari kelihatan. Kalau waktu syuruk, waktu duha itu waktu matahari kelihatan. Sehingga ada yang 1 tombak berarti 10 menit, ada yang 2 tombak 25 menit. Kenapa? Karena mau di gurun di apa, kalau di daratan ngelihat itu nggak bisa lihat sunrise tuh Pak. Ngelihatnya matahari udah nongol tuh udah berapa derajat di atas dataran para jamaah. Nah itu sama, hilalnya sih udah muncul, tapi nggak bisa kelihatan mata, tidak mungkin kelihatan mata. Tapi hilalnya sudah muncul. Seperti itu. Sehingga perbedaan yang terjadi di negeri kita itu, kalau hilalnya muncul, tapi matanya nggak bisa melihat. Seperti itu. Kata versinya organisasi Muhammadiyah, ini sudah tanggal 1. Karena hilalnya sudah muncul. Seperti itu. Sudah di atas ufuk piringannya. Walaupun kemudian di atasnya itu cuma 0,1 derajat. Yang penting kan sudah di atas. Seperti itu. Berarti sudah tanggal 1. Tapi kalau misalkan kemudian kelihatan, ya belum kelihatan. Karena belum di atas 2 derajat dari dataran buminya para jamaah. Yang jadi sumber surah Yasin salah satunya Pak. Jadi kan sudah urjunil qadim. Nah, dicekkan secara hitungan, ini sudah muncul belum hilalnya. Ternyata sehari sudah muncul, tapi belum kelihatan mata. Seperti itu. Nah itu saja para jamaah ya, terkait masalah penentuan awal Ramadan, termasuk Idul Fitri ya Pak. Bisa jalur ru'yah, bisa jalur istiqmal ya 30, bisa jalur apa? Hisab. Nah, hisab itu belakangan. Di Indonesia hisab itu mecah. Nggak tahu di luar negeri Pak, ada nggak yang mengikuti ijtihadnya organisasi Muhammadiyah seperti itu. Nah, mecah ini para jamaah ada yang standarnya wujudul hilal, tapi Muhammadiyah bikin kalender global, Pak. Seperti itu. Nah, ada yang versinya wujudul hilal, ada yang versinya imkanur ru'yah. Kalau wujudul hilal itu yang penting hilalnya wujud ada. Kalau imkanur ru'yah itu hilalnya walaupun nggak kelihatan, dimungkinkan terlihat mata. Tapi dua-duanya ini istilah apa? Hisab, bukan istilah. Makanya kemudian penentuannya Pak bukan berdasarkan ru'yah, tapi berdasarkan apa? Imkanur ru'yah. Nah, beda ru'yah dengan imkanur ru'yah tuh. Kalau ru'yah itu melihat langsung. Kalau imkanur ru'yah itu pakai hisab. Baik, wallahu a'lam bishawab, silahkan. Ada yang bertanya Pak? Masih ada 5 menit. Udah mau masuk ya? Penting dua-duanya boleh ya Tat ya? Iya. Seperti itu. Ya persiapan Ramadan aja. Tapi ini ya, monggo silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya tentang ada Islamic Global Calendar. Nah itu katanya jadi seperti kalau Masehi itu kan tahun baru, nggak beda hari, hanya beda jam. Seluruh dunia sama. Nah karena memang setiap tahun itu bumi kembali ke posisinya itu 365 hari plus 6 jam. Jadi setiap 4 tahun baru digenapkan. Nah yang ditambah di Februari ada yang 28, setiap 4 tahun jadi 29. Baik. Nah sebenarnya ya katanya itu kalau bulan lebih presisi karena lebih dekat dengan bumi. Baik. Nah makanya Islamic Global Calendar ini di beberapa negara sudah mulai diberlakukan. Ya, baik. Untuk supaya tidak berbeda-beda. Yang lebih besar aja bisa hitungannya bisa menyatu gitu kan. Nah, kita masih belum. Mungkin mohon pencerahannya itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kalender global itu adalah untuk matahari gampang ya Pak. Kenapa gampang? Karena bulannya ngarang. Kesepakatan aja tuh. Kenapa bulannya ngarang? Karena dia hitungannya per tahun matahari itu muter ngelilingi bumi itu, bukan per bulan. Sehingga kemudian kalau September sama Oktober diacak-acak juga asal sampai Desember bilangannya sama, aman tuh. Kan seperti itu. Poin pokoknya kalau kalender matahari itu apa? Yang penting setahunnya 365 hari plus berapa Pak? 6 jam, gitu aja kan. Apa buktinya bahwa itu lebih gampang? Sifatnya kesepakatan Pak. Ada istilah GMT kan, Greenwich tuh. Itu kan ya kesepakatan internasional aja. Dari mana nih mulainya kan kayak gitu. Oh dari Greenwich. 0 sehingga kemudian ya hasil hadoroh lah, peradaban seperti itu. Bukan hasil keilmuan. Hasil keilmuannya bahwa matahari muter itu selama setahun angka segitu. Seperti itu. Nah, kalaupun misalnya titik 00-nya itu mulai diganti, GMT-nya itu bukan di Inggris sana, di Indonesia, kayaknya sih boleh-boleh aja Pak. Tinggal diakui nggak oleh seluruh dunia. Itu tuh matahari. Nah kalau bulan kan terkait ibadah problemnya sebenarnya. Sehingga jadi perbedaan pendapat sejak zaman dulu tuh para jamaah. Nanti kalau ternyata nggak cocok, ujungnya apa Pak? Ujungnya ya para jamaah ibadahnya tidak sah. Karena bukan pada tanggalnya kan. Sama Allah ditentukan tuh orbit-orbitnya. Tanggal 1 di sini, tanggal 2 di sini. Tapi kan 2 hari menghilang. Dan pergerakannya itu terserah siapa? Terserah Allah. Sehingga kadang terjadinya begini Pak. Kadang hilal itu secara hitungan muncul dulu di Jakarta. Ya, baru di Irian Jaya. Kenapa? Karena yang gerakin lambat cepatnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan tuh hilal ya maksudnya Pak. Tapi kadang juga munculnya dari Irian Jaya dulu baru Jakarta. Saya lihat polanya Pak. Misalnya perbedaan Indonesia dengan Saudi yang 4 jam. Itu tidak pernah lebih dari bedanya 24 jam. Seperti itu. Kadang Indonesia dulu, Jakarta dulu, 4 jam berikutnya baru hilal kelihatan di Saudi. Berarti harinya sama tuh, sama-sama Selasa misalnya.
Seperti itu. Karena di Indonesia kelihatan, di Saudi 4 jam berikutnya kan kelihatan. Pas kita ngelihat hilal itu kan Pak, Saudinya masih jam 2. Jam 2 siang. Seperti itu. 6 jam berikutnya baru dicek. Tapi kadang Indonesia nggak ngelihat. Pas jam 6 di Saudi itu ngelihat Pak. Tapi di Indonesianya belum kelihatan. Sehingga muter lagi ke Indonesia itu butuh 20 jam. Makanya di Saudi Selasa, di kita Rabu. Tapi lebihnya nggak pernah dari 24 jam. Misalnya di Indonesia Selasa, perhatikan saja ya Pak. Terus di Saudi Rabu itu nggak pernah. Kenapa? Kalau di Indonesia Selasa, di Saudi Rabu bedanya berapa? 28 jam Pak. 4 jam berikutnya belum hilal. Terus kemudian 24 jam berikutnya baru kelihatan. Itu sesuatu yang mustahil. Mustahilnya gimana? Rembulannya cuma 1 kan, nggak ada rembulan 2 itu. Bulannya kan itu-itu aja yang di bumi itu. Apa ada banyak Pak bulannya? Bulannya kan 1, dia ngelilingi bumi. Cuman yang menggerakkan bulan ngelilingi bumi ini Allah di situ tuh. Problemnya terserah Allah. Makanya sampai sekarang kadang jadi pertanyaannya, mungkin karena keilmuan saya yang pendek ya Pak. Kalau dijadikan global, tanggal 1-nya daerah mana problemnya? Anggaplah ngambil Mekah kayak gitu sebagai sentralnya bumi. Ya pertanyaannya dalilnya mana tanggal 1 Mekah dulu tuh? Sama Allahnya kan disuruh lihat apa? Hilal. Atau sama Allahnya disuruh tahu hilalnya muncul. Sehingga mungkin bisa kalender global bulannya 1 tuh kalau apa Pak? Ditentukan beda-beda awalnya. Bulan ini hilal pertama muncul di Jakarta, ngikut 24 jam ke Jakarta lagi. Bulan depan hilalnya di Irian Jaya, ngikut 24 jam sampai Irian Jaya lagi. Bulan berikutnya di Arab, berarti dari Arab muter seperti itu. Nah, perbedaan itu memungkinkan satu negara beda-beda hilalnya. Jangankan satu negara, satu kabupaten saja bisa beda-beda. Cuman Islam lewat hadis mudahin Pak. Enaknya itu kan ketika teori ilmiah sama Islam dibantah, kita suruh nurut siapa? Islam. Kata Islamnya as-saumu yauma tasumun. Satu negara itu satu puasa, semua puasa. Bahwa puasa itu hari di mana-mana orang berpuasa gitu tuh Pak. Maka kewajiban negara ngumumin bahwa tanggalnya itu tanggal apa? Bulannya segini, tapi hilalnya di Irian Jaya belum muncul. Sama Islam suruh ngikut yang muncul karena satu kepemimpinan. Di situ lewat hadis as-saumu puasa yauma tasumun, di hari orang-orang satu negara puasa. Loh kok Malaysia beda? Ya Malaysia kan pimpinannya beda lagi, Pak. Seperti itu. Dan beda biasa. Terus berarti kalau membedain negara salah? Enggak. Kenapa? Karena di kita ini para jamaah beragama itu bukan kewajiban Pak, tapi apa? Hak. Jangankan cuman beda tanggal. Ateis saja di kita ini boleh kan seperti itu. Kamu kok enggak beragama? Ya kan hak saya mau beragama atau enggak, itu kan di kita Pak. Seperti itu. Sehingga kemudian ketika ada organisasi dengan penelitiannya, menurut dia saya yakinnya benar ini, negara nggak bisa maksa. Karena wilayah privat, wilayah hak warga negara. Sehingga misalnya kata orang-orang Muhammadiyah, orang sama negaranya aja dibolehin. Ngapain kamu usil? Kan kayak gitu Pak. Nah terus dihimbaukan seluruh apa? Anggota kami, ikut kami lebarannya. Ya selesai sebenarnya. Seperti itu. Tapi
Yang pasti bahwa yang dilakukan sampai saat ini perbedaan itu aman. Nah, kalau kemudian mengacu pada Islamic Calendar Global, sampai saat ini sih masih bingung kalau saya pribadi, Pak, kayak gitu. Kalaupun kemudian diberlakukan di beberapa negara kayak itu. Kenapa? Karena bulannya satu yang gerakin Allah, sehingga bisa muncul di Jakarta dulu, bisa muncul di Irian Jaya dulu. Kalau di Jakarta dulu muncul, berarti Irian Jayanya kan belum muncul hilalnya. Dan saat di Jakarta muncul maghrib, Irian Jayanya jam berapa? 9, Pak, udah malam. Seperti itu, sehingga nunggu besok. Seperti, tapi kan ditelepon sama orang Jakarta. Kamu masih Indonesia kan kayak gitu. Puasa. Seperti itu. Ustaz, udah masuk. Baik, cukup ya. Wallahu a'lam.